Hai guys, welcome back to my video. So, teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjalanan hidupku mulai aku lahir sampai aku besar. Jadi, sebenarnya aku itu kelahiran Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Sumbawa Besar. Jadi, mamaku itu orang NTB, sedangkan papaku itu orang Jombang, Jawa Timur. Nah, dulu itu papaku sama orang tuanya itu pernah tinggal di Sumbawa. Terus berkenalanlah dengan mamaku dan akhirnya menikah. Kemudian 2 tahun pernikahan lahirlah aku gitu. Jadi aku lahir di Sumbawa. Jadi setelah itu aku sekolah sampai SMP kelas 3. Jadi awalnya itu orang tuaku, kenapa aku sampai SMP kelas 3 di Sumbawa? Karena orang tuaku itu papaku ya, dia dipindahkan begitu, mutasi ke Jawa Timur. Tepatnya itu di mana ya? Lupa aku, pokoknya di daerah mana gitu aku lupa. Papaku dipindah tugaskan di sana. Jadi waktu itu aku masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Jadi aku mutusin buat selesaikan sekolahku dulu SMP. Mamaku sama papaku sama adik-adikku udah pindah duluan. Aku SMP, aku tinggalnya sama kakaknya mamaku yang perempuan. Itu kakak mamaku yang paling deket ya sama mamaku gitu. Terus aku juga punya sepupu yang seumuran dengan aku. Jadi kita satu sekolah. Umurnya juga cuman beda bulan aja kayak gitu. Jadi kan ya udah kayak teman gitu kan. Jadi aku SMP. Nah, setelah SMP kelas 2 naik SMP kelas 3, terus akhirnya lulus. Itu pas SMA, rencananya kan aku mau SMA-nya di Sumbawa kan. Udah daftar nih antara SMA 1 atau SMA 2 gitu kan. Papaku juga bilang udah di sana aja SMA-nya. Terus tiba-tiba udah mau dekat pengumuman, papaku bilang udah pindah aja di sini katanya gitu. Oh, dulu tuh di Mojo Agung, kalau kalian tahu daerah Jawa Timur namanya Mojo Agung. Jadi papaku tuh pindah di situ. Terus abis itu udahlah, akhirnya dengan apa ya, tidak ada persiapan apa-apa, langsung aja pindah. Akhirnya aku pindah ke sini, ke Jawa. Terus sempat was-was kan nggak dapat sekolah karena itu kan sudah di pertengahan gitu kan. Di sini tuh kan lebih cepat dibandingkan di luar pulau. Jadi udah deh, aku nggak lama kemudian orang tua aku pindah di sini, di Krian tepatnya. Di Krian itu di Kabupaten Sidoarjo. Jadi aku di kecamatannya gitu, di Krian. Pindahlah papaku lagi di situ, pastinya di sini. Terus abis itu aku hampir aja nggak sekolah karena pendaftaran udah tutup semua kan, otomatis udah tutup semua, nggak ada yang mau terima. Mau daftar ke negeri nggak bisa. Untungnya ada sekolah Katolik gitu yang masih mau menerima aku gitu loh. Akhirnya udah masuklah aku di sekolah itu. Udah gitu sekolah ya nggak ada yang gimana sih. Dulu aku zaman SMA itu yang pasti aku tuh dulu tuh tomboy banget, udah kayak cowok. Aku pernah juga dipanggil sama orang tuh, dipanggil mas sama orang karena bener-bener kayak cowok banget dulu. Udah gitu setelah itu sekolah selesai dan aku mau lanjutin kuliah. Sebenarnya sih aku tuh sudah malas banget ya lanjutin kuliah, itu udah kayaknya tuh sekolah tuh membosankan gitu ya. Sekolah tuh malas banget, pergi sekolah itu malas banget. Aku udah gak ada gairah buat sekolah, tapi karena tuntutan orang tua harus kuliah. Terus aku kan punya sahabat tuh ya, punya sahabat SMA gitu kan, dia kan kuliahnya namanya tuh Ubara, Universitas Bayangkara Surabaya gitu.
Dia daftarnya di situ. Terus dia bilang sama aku, udah kamu sama aku aja, dia bilang gitu, ikut aku aja. Aku cuma bilang iya udahlah, aku ikut aja. Aku tuh nggak pernah cari-cari kuliah, mau kuliah apa, pokok cari referensi tentang universitas, tentang apapun itu nggak pernah, teman-teman. Jadi aku tuh karena memang sudah males banget kan sekolah itu, kuliah. Jadi akhirnya udah, temanku itu masuk hukum, aku ekonomi manajemen waktu itu ngambilnya. Udah kuliah pun oh my god, kuliah pun aku malas-malasan. Jadi semester 1 tuh yang pelajaran mudah kayak bahasa Inggris, kayak apalagi ya, pokoknya yang dasar-dasar kan, masih dasar-dasar gitu. Nilaiku, astaga, aku harus mengulang pelajaran itu, teman-teman. Akhirnya udahlah, mikir juga kan, kasian juga orang tua bayar tapi akunya kayak gini. Ya udah, akhirnya ulanglah mata kuliahnya. Apa ya, kesalnya itu kalau kita misalnya kan kayak kita nyontekin teman gitu ya, kenapa sih selalu yang kita contekin tuh selalu nilainya paling bagus. Jadi tuh di kelas itu teman-teman itu kan lebih banyak nanya di aku tuh masalah bahasa Inggris, apa ini kayak percakapan segala macam. Tanyanya di aku bantu jawab A B C C kayak gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin guru dosennya tuh ngelihat kan aku tuh suka nyontekin, jadi tuh yang lain dapat nilai B, A, B, dan aku sendiri dari sekian banyak yang ulang, aku sendiri yang dapat C. Bayangin aja. Ya sudahlah. Terus setelah itu kuliah. Habis kuliah aku sempat 1 tahun itu menunda untuk lulusanku karena adikku yang nomor 2 itu sakit parah kan. Jadi dia tuh dari kecil memang sudah, dari bayi itu udah memang sakit kan, dia sudah sakit-sakitan gitu. Dan puncaknya itu pas dia SMA itu hampir ya, waktu bayi sih dia berapa kali hampir lewat ya pas, tapi yang benar-benar aku lihat di depan mataku, dulu kan aku nggak pernah lihat kan waktu dia hampir lewat gitu. Nah ini aku benar-benar lihat di depan mataku yang dia hampir lewat, dipompa, dikasih alat bantu pernafasan, dipompa dipanggil-panggil, itu rasanya nggak tahu, udah lemes banget pokoknya aku lihat itu. Nah itu aku sempat 1 tahun menunda karena ngerawat adikku juga, bantu ngerawat adikku kan sakit kayak gitu. Sebenarnya sih orang tua aku sih nggak masalah kalau aku mau kuliah, cuman aku aja yang ngelihatnya, maksudnya lanjutin kuliahnya nggak masalah, nggak usah terbebani sama adik gitu. Tapi kan aku ngelihatnya kasihan juga kan, orang tua aku nggak ada yang ngurus adik-adikku kan ada 3 cewek juga kan, siapa yang ngurusin mereka kalau cuman orang tua aku berfokus sama adik cowokku yang sakit. Jadi aku ya udahlah, akhirnya ya udah aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahku lagi untuk 1 tahun. Terus akhirnya setelah 1 tahun kemudian barulah aku menyelesaikan kuliahku begitu. Setelah itu aku ambil S1. Terus setelah selesai kuliah, seperti biasa ya, para lulusan baru mencari pekerjaan. Awal dulu aku bekerja itu kayak outsourcing gitu. Terus abis itu sebenarnya dalam hatiku tuh pengen banget jadi bekerja di bank, jadi teller. Terus Tuhan menjawab semua doa-doaku. Dulu aku pengen, Tuhan aku pengen kerja di sini, dapat kerjaan. Tuhan aku pengen kerja di sini, dapat juga. Pokoknya Tuhan tuh menjawab semua doa-doaku. Jadi aku sempat kerja di sebuah bank swasta sebagai teller di situ selama 2 tahun. Setelah 2 tahun aku keluar dan menikah, dan sampai sekarang punya anak 2. Mungkin sampai sini teman-teman perjalananku ini, yang nggak istimewa banget sih,
Mungkin nanti kedepannya aku bakalan ceritain apa lagi ya, mungkin kisah horor atau kisah asmaraku atau apa. Pokoknya nanti tungguin aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.